Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Hilana Nugraha, Standbook 182119, akan menjelaskan hasil kerja ujian tugas semester saya tentang model perseptron single layer. Ini dia kerjaan saya. Pertama, ini soalnya diberikan X1, X2 target sesuai dengan tabel seperti ini. Lalu learning rate atau alpha 0,8, bobot awal W1 dan W2 sama dengan 0, serta bias juga 0. Hitung effort 1 sampai data keempat, yaitu ini sampai data keempat. Di data pertama yaitu X1 0,1, X2 0,1, targetnya juga 0. Lalu kita masukkan di rumus B tambah sigma X1 kali W1. Nilai B, bias itu B ini yang ditentukan itu 0. Sigma XI kali WI itu yaitu XI tambah WI yaitu 0,1. Nilai dari X1 dikali 0, nilai dari W1 ditambah nilai dari X2 dikali dengan W2 yaitu 0. X1, X2 nya itu 0,1, W2 nya itu 0. Hasil dari pencarian tadi itu hasilnya 0. Lalu targetnya 0. Jika hasil aktivasinya sama dengan target, maka tidak diperlakukan perubahan bobot dan bias. Jadi di data ke-1, untuk lanjut ke data 2 ini tetap kita memakai W1, W2 dan B yang lama, yaitu nilai 0. Lanjut ke data 2. Data 2 yaitu menggunakan nilai input X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,8 dan target sama dengan 0. Ini. Lalu kita masukkan lagi di rumus B tambah sigma XI kali WI. B nya tetap tadi 0 dikali nilai X1 ditambah nilai X1 dikali W1 ditambah nilai X2 dikali W2. Hasilnya sama dengan 0 lagi. Karena hasilnya sama dengan 0 lagi dan sama dengan target, maka tidak diperlukan perubahan bobot dan bias seperti di data pertama. Jadi untuk data ketiga kita tetap menggunakan W1, W2 serta bias atau B yang lama, yaitu 0. Lanjut ke data 3. Data 3 yaitu X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,10 dan target sama dengan 0. Kita masukkan lagi di rumus yaitu B tambah sigma XI kali WI. Tetap sama tadi nilai biasnya W1 dan W2, sisa dimasukkan nilai X1 dan nilai X2 yaitu 0,8 dan 0,1. Jadi 0 ditambah nilai X1 0,8 dikali W1 ditambah nilai X2 0,1 dikali W2 sama dengan 0. Karena hasil aktivasinya sama dengan targetnya lagi itu 0, maka tidak diperlukan perubahan bobot dan bias. Jadi tetap lagi sama, kita menggunakan W1, W2 dan bias yang lama. Lanjut ke data keempat. Data keempat yaitu X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,8 dan target sama dengan 1. Lalu kita masukkan lagi di rumus B tambah sigma XI kali WI sama dengan 0 tambah nilai X1 kali W1 baru tambah X2 dikali W2 sama dengan 0 lagi. Ya, karena targetnya di sini sama dengan 1 dan hasilnya dari ini sama dengan 0, maka kita lakukan perubahan bobot dan bias. Rumus dari perubahan bobot dan bias yaitu W1 lama ditambah
alpha atau learning rate. Learning rate itu ini tadi 0,8 dari soal, lalu dikali T dan dikali XI. Ini dia 0, W1 lama itu 0 ditambah learning rate 0,8 dikali target 1 dikali X1 0,8 sama dengan 0,4, sama juga dengan W2. Lalu di rumus untuk B yang baru atau bias, yaitu ini B lama ditambah alpha atau learning rate sama 0,8 dikali T. T itu targetnya tadi sama dengan 1. Jadi 0 tambah 0,8 dikali 1,8. Jadi ini adalah hasil perhitungan dari epoch ke-1. Untuk data-data selanjutnya kita buka di Excel. Ini dia. Ini epoch 1 yang tadi kita hitung. W ini untuk nilai W1 dan W2 dan B nilai biasnya atau B0, B. Di sini nilai dari perhitungan Y-in yang tadi sigma B ditambah sigma XI kali WI. Karena karena jaringannya tidak mengenali data dari epoch 1 hingga epoch terakhir, maka datanya akan selalu berulang. Ini dia, berulang terus datanya. Nilai dari Y-in juga akan berulang terus. Oke, sekian dari penjelasan ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.